Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat siang Sobat PI, selamat siang Sobat PKKRS Sudarso ya. Oke baik, selamat siang juga untuk Dokter Sinta, spesialis syaraf yang memang kita lagi hari ini sedang podcast ya. Sobat PI tentang pencegahan stroke di masa pandemi ini. Oke, kita lanjut dulu. Sebelumnya kita perkenalkan dengan Dokter Sinta, spesialis saraf. Apa kabarnya dok? Baik, Mbak Reni. Alhamdulillah. Dokter, wow, dari tahun 2011 ya, hingga 2021. Oke, seperti itu juga kalau misalnya pengen untuk lebih lanjut, itu ada oke, nah itu dicatat ya untuk strategi ada di polis cara ya, jadi sampai dengan apa? Ya, ya. Oke dokter. Nah untuk sobat PI yang mungkin belum tahu nih atau belum tahu lebih dalam tentang penyakit dari dokter banyak penyakit apa sih? Gangguan ya. Jadi memang untuk alurnya sendiri dokter itu memang dari otak dulu ya untuk ataukah ada di bagian tubuh lainnya yang memang terserang terlebih dahulu atau memang dia langsung menyerang bagian otak gitu dokter? Ya, makasih Mbak Reni. Mhm. Pertanyaannya ini menarik. Jadi, yang terganggu adalah peredaran darah di otak. Terjadi tiba-tiba peredaran darahnya tersumbat Iya. atau pembuluh darah pecah. Nah, gejala yang terjadi melibatkan seluruh anggota tubuh. Bisa berupa kelemahan separuh sisi tubuh, lumpuh, atau lagi ngomong tiba-tiba bisa bicara ya, atau bicaranya jadi pelok, jadi cadel ya. Nah, kemudian untuk menelan terjadi gangguan fungsi penelan seperti itu. Oke, jadi memang itu untuk alurnya dan penjelasan lebih lanjut Dokter Sinta tentang penyakit stroke itu apa Sobat PI. Sebenarnya Dokter Sinta, untuk penyakit stroke ini tuh ada nggak sih kayak batasan usianya? Apakah hanya bisa menyerang orang tua atau kita yang anak muda ini juga bisa terserang stroke gitu, dokter? Tergantung pola hidupkah atau usia atau seperti apa? Ya, baik Mbak Reni. Untuk penyebab stroke itu adalah faktor risiko namanya ya. Ada beberapa faktor risiko stroke.
faktor risiko stroke yang sudah kita adaptasi itu meliputi dua hal. Yang pertama, faktor risiko yang bisa dimodifikasi dan yang tidak bisa dimodifikasi. Yang tidak bisa dimodifikasi itu ada 4. Pertama, usia. Jadi betul tadi kata Mbak Rini, usia mempengaruhi sekali. Semakin usia pasien bertambah, faktor untuk risiko stroke makin tinggi. Makin tinggi, Ya, dokter. usia, kemudian jenis kelamin, kemudian ras dan genetik. Jadi genetik itu juga berpengaruh. Kalau ada keluarganya yang sudah pernah menderita stroke, orang tuanya atau kakeknya, maka keturunannya bisa punya risiko untuk terjadinya stroke. Terus yang tadi ditanyakan, ada gaya hidup nggak yang mempengaruhinya? Itu adalah termasuk dari faktor yang bisa dimodifikasi. Ketika nggak ada faktor genetik gitu ya dokter ya, memang orang tua memang nggak ada riwayat untuk terkena penyakit stroke sebelumnya. Nah itu kan kita juga harus selalu menjaga kan, nggak mesti harus karena orang tua nggak ada penyakit stroke atau darah tinggi, jadi kitanya santai untuk pola hidupnya jadi sembarangan. Nah itu gimana dok? Ya betul. Jadi itu tadi termasuk yang bisa dimodifikasi dari faktor risiko stroke-nya. Penyebab stroke yang bisa dimodifikasi yang paling sering, yang pertama, hipertensi. Itu faktor risiko stroke yang paling tinggi. Hipertensi itu darah tinggi. Iya. Nah, kalau seseorang sudah didiagnosis sebagai darah tinggi, maka kewajibannya adalah berobat dan membuat supaya tekanan darahnya menjadi selalu stabil. Karena kalau tensinya tidak dikontrol, salah satu faktor risiko terjadinya stroke. Yang kedua, diabetes mellitus atau kencing manis. Kencing manis, ya. Yang ketiga, kadar kolesterol yang tinggi, hiperlipid namanya, hiperlipidemia. Kemudian faktor risiko yang lain, merokok, obesitas, kegemukan, itu juga ya faktor risiko stroke. Jadi makanya sekarang orang yang berat badannya kurang ideal berlomba-lomba untuk menjadi ideal. Iya. Kemudian kurang gerak, itu juga termasuk dari faktor risiko stroke. Ada lagi hiperhomosisteinemia, ada sekali banyak faktor yang lain yang bisa mempengaruhi terjadinya stroke. Migrain yang terus-menerus juga bisa mempengaruhi untuk menjadi faktor risiko. Nah, jadi ada banyak faktornya nih ya Sobat PI, untuk kita juga selalu harus awareness nih dengan penyakit stroke ini. Sebagai generasi muda juga memang harus ya hati-hati ya mulai dari sekarang untuk jaga makannya, juga jangan terlalu mengabaikan. Apalagi di masa pandemi ini kita juga jadi malas gerak gak sih dok, karena mungkin mobilitasnya terbatas, jadi kayak untuk olahraga takut keluar atau bahkan kayak sesak pakai masker. Jadi kayak susah untuk mobilitas keluar dengan olahraga. Nah ini juga harus selalu diperhatikan juga ya dokter ya. Jangan sampai di masa pandemi kita jadi malas-malasan untuk gerak atau bahkan nggak menjaga pola makan kita gitu. Oke, selanjutnya dokter nih, buat Sobat PI yang pengen tahu mungkin gimana sih gejala atau ciri-ciri orang itu pada saat awal terkena stroke gitu. Mungkin kayak udah ngerasa tangan sulit digerakkan atau kaku dalam berbicara, cadel gitu. Nah, untuk spesifiknya itu seperti apa dokter? Iya, baik. Terima kasih Mbak Leni. Ini pertanyaan yang sangat menarik ya Sobat PI ya. Kita harus bisa mengenali gejalanya sehingga penanganannya juga bisa kita lakukan dengan optimal. Jadi stroke itu karena tadi kata kuncinya sifatnya terjadi akut. Akut itu mendadak. Jadi gejala yang timbul adalah tiba-tiba pasien tiba-tiba mengalami kelemahan satu sisi tubuh. Separuh sisi tubuhnya tiba-tiba lemah. Bahkan bisa sampai lumpuh. Kemudian bicara menjadi sulit atau cadel. Menelan menjadi susah. Kemudian ada kebas-kebas di seluruh tubuh. Kebas-kebas di satu sisi tubuh. Kemudian ada juga pasien tiba-tiba terjadi gangguan daya ingat. Daya ingatnya menurun gitu ya dokter. Tiba-tiba kok jadi nggak ingat, diajak ngomong nggak nyambung. Nggak ada. Itu bisa salah satu dari ciri-ciri serangan stroke. Ya. Jadi lumayan banyak ya untuk ciri-cirinya.
Dan untuk misalnya ini ya dokter sobat PI atau kita juga kayak ada udah ngalamin gejalanya nih dengan ciri-ciri yang tadi dokter sebutkan, langkah awal untuk menanggulanginya atau kayaknya ini udah ngerasa salah nih, kayak misalnya jadi kayak tangannya mudah kebas atau migrain yang sering atau juga bahkan yang daya ingat menurun. Nah, itu gimana nih dok untuk langkah awal penanganannya? Ya, terima kasih. Sangat menarik ini pertanyaannya ya. Jadi kalau tiba-tiba salah satu anggota keluarga atau teman atau relasi mengalami seperti itu karena stroke kan sifatnya akut ya, tiba-tiba, maka penanganannya harus tepat. Karena sesuai dengan patofisiologinya tadi bahwa stroke itu gangguan pembuluh darah di otak. Tiba-tiba otaknya mengalami gangguan tersumbat pembuluh darahnya atau pecah, maka penanganannya memang juga harus cepat. Di kepustakaan disebutkan bahwa penanganan stroke itu paling optimal adalah 6 jam pertama. Ya, jadi 6 jam pertama itu pada saat sebuah pembuluh darah di otak tersumbat, maka daerah tersebut akan kekurangan nutrisi dan glukosa. Jadi daerah tersebut bisa mengalami kerusakan sel-sel. Tetapi di sekitar daerah-daerah tersebut ada daerah yang namanya penumbra, daerah itu masih bisa diselamatkan. Makanya penanganan yang tepat dan cepat diperlukan. Sarannya adalah 6 jam pertama dari serangan stroke diberikan penanganan yang tepat, maka kesembuhan akan menjadi lebih tinggi dan tingkat kecacatan akan bisa ditekan. Jadi sarannya, begitu ada pasien yang kena serangan stroke seperti tadi, keluarga atau teman sebaiknya langsung membawa pasien tersebut ke fasilitas kesehatan yang terdekat. Penanganannya kalau pasien dibawa ke puskesmas atau ke klinik atau ke rumah sakit, di IGD dokter akan langsung memberikan oksigenasi. Ya, oksigenasi kemudian memberikan infus. Dan kalau di rumah sakit besar yang obatnya lengkap pasti akan diberikan vitamin-vitamin untuk vitamin. Nah, jadi itu jangan sampai diabaikan ya dokter. Untuk kalau misalnya kita udah punya gejala dan ciri-ciri yang mungkin dirasa mengarah ke stroke, kayak misalnya kalau misalnya ada kerabat atau keluarga kita, orang terdekat kita, itu penanganannya hanya sebenarnya bisa tertolong 6 jam gitu ya dok ya. Untuk langkah awal itu 6 jam udah cukup untuk dibawa gitu ya. Karena juga kadang misalnya orang-orang terdekat atau yang pernah merasakan itu kayak suka mengabaikan, kayaknya ini nggak sakit deh, atau masuk angin terus gitu ya. Biasanya kalau orang itu kalau misalnya lagi kebas atau apa, masuk angin. Nah, itu jangan sampai gitu ya dok ya. Jangan segan untuk langsung periksa, karena itu juga penanganannya pasti akut gitu ya dok. Untuk stroke sendiri. Oke, nah kalau misalnya mengenai obat nih dokter, kalau misalnya kita udah ternyata ada kerabat atau keluarga yang memang sudah mengalami atau sudah dalam pengobatan, nah itu untuk obat-obat dari obat stroke sendiri seperti apa tuh dok? Baik, terima kasih Mbak Rini. Ini juga obat ini menarik juga ya. Iya. Karena stroke itu kasusnya tinggi sekali. Jadi tingkat kejadian penyakit itu di Indonesia masih cukup tinggi. Stroke ini bahkan menduduki 10 besar penyakit ya. Jadi obat-obatan yang diberikan juga cukup banyak pada pasien stroke. Yang pertama, kalau pada pasien dengan sumbatan pembuluh darah, tentu akan diberikan obat-obatan untuk membuat aliran darahnya menjadi lancar dan mencegah terjadinya sumbatan. Dan ini bisa diberikan untuk jangka waktu yang lama. Dan yang kedua, pasien dengan kelemahan otot-otot motorik akan diberikan obat-obatan berupa vitamin yang menutrisi susunan saraf dan otak, sehingga kelainan-kelainan yang timbul akibat stroke itu bisa teratasi. Dan yang terakhir, setiap stroke pasti ada penyebabnya. Apakah itu hipertensi, kadar kolesterol tinggi, kadar gula darah tinggi, itu penyakit awalnya harus juga
treatment, harus diobati juga. Jadi ya akhirnya pasien stroke banyak harus mengkonsumsi obat tergantung dari penyakit awalnya. Kalau dulunya dia penderita diabetes, diabetesnya harus kita stabilkan dulu. Jadi obat-obatannya prinsipnya adalah untuk melancarkan aliran darah, vitamin dan nutrisi untuk saraf, dan untuk mengatasi penyakit dasarnya supaya tidak terjadi lagi serangan stroke di kemudian hari. Karena ternyata bisa berulang. Nah, Gitu. iya. Kadang kan Reni juga pernah dengar nih dok, ada serangan yang kedua. Nah, katanya serangan kedua itu justru malah lebih lagi nih untuk dari serangan pertama. Ya. Nah, itu gimana tuh dok? Misalnya harus dijaga juga kan, jangan sampai kata orang tuh dulu, orang awam ya dokter ya, kayak jangan sampai kalau udah serangan satu, serangan kedua selanjutnya akan ada lagi biasanya. Itu dan bisa menjadi lebih parah tingkatannya dokter. Betul. Nah, itu seperti apa sih untuk alurnya kalau misalnya sampai dengan serangan kedua? Ya, betul. Terima kasih Mbak. Ya, ada pasien yang sudah terkena serangan stroke, maka pasien tersebut akan sudah mulai masuk ke dalam program namanya secondary prevention. Oke. Jadi dokter menyuruh pasiennya untuk selalu kontrol rutin, di samping untuk memperbaiki fungsi motorik atau memperbaiki kekuatan otot, kemampuan bicara, dan tujuan yang berikutnya adalah mencegah supaya tidak terjadi secondary attack dan sebagainya. Serangan kedua gitu Ya, ya dok? serangan kedua dan serangan yang seterusnya. Karena apa? Kalau stroke pertama sudah terlampaui, pasiennya udah mulai bisa gerak lagi, aktivitasnya udah mulai bagus lagi, bicaranya udah mulai lancar lagi. Kadang-kadang penyembuhan stroke itu kan yang maksimal 6 bulan memang Mbak. Nah, jadi pasien misalnya kena serangan stroke bulan 1, harapan kesembuhan masih sampai 6 bulan ke depan. Jadi harus selalu keluarga, itu peran keluarga. Peran keluarga atau caregiver harus baik untuk memberikan motivasi pada pasien untuk melanjutkan pengobatan dan latihan. Kalau terjadi serangan kedua lagi, penyembuhannya tidak bisa secepat yang pertama, karena sel-sel saraf yang di otaknya juga sudah jauh lebih banyak yang rusak. Makanya begitu memang seperti yang dikatakan Mbak Ini, serangan kedua kok kayaknya jadi lebih parah. Iya. Apalagi nanti ada serangan 3, keempat. Nah, itu jadi lebih ini lagi. Kemungkinan untuk recovery menjadi lebih kecil. Karena Reni juga pengalaman punya om yang memang sudah sampai serangan kedua. Dari yang serangan pertama itu dok, masih bisa gerak, masih bisa aktivitas ke kantor. Nah, ini yang serangan kedua benar-benar udah nggak bisa jalan dan udah sampai pensiun dini gitu dok. Gitu ya. Nah, iya itu ada nggak sih sebenarnya dok untuk harapan dan angka kalau misalnya dipersenkan itu ada nggak sih kayaknya bisa lagi deh untuk duduk, untuk makan, karena makan saat ini tuh memang benar-benar udah pakai selang dokter. Iya. Nah itu sebenarnya ada nggak sih harapan untuk itu dokter? Ya, kalau makan udah pakai selang berarti ada gangguan dalam saraf menelan. Di dalam proses menelan ada 2 saraf yang bekerja di situ. Berarti gangguan akibat hambatan di otak atau pecah pembuluh darah ya, mengakibatkan aliran saraf untuk menelannya jadi kurang baik. Harapan untuk kesembuhan pada serangan yang berikutnya memang tidak seperti yang pertama. Harapan kesembuhan pada pasien serangan pertama dalam 6 bulan bisa sampai 90%, motoriknya bisa pulih kembali. Tapi kalau udah serangan 3 dan 3 dan lain-lain, harapan kesembuhan menjadi lebih kecil, hanya sekitar 50-40% dari kemampuan fisik yang pertama. Memang ini sulit. Dan kalau sudah berlangsung lebih dari 6 bulan, gangguan tersebut, recovery-nya menjadi sangat lambat. Nah, jadi memang 6 bulan itu harus dikejar, 6 bulan masa penyembuhan. Kalau kena serangan stroke bulan 1, harus bekerja keras. Bulan 1, bulan 2, sampai bulan 6, harapan kesembuhan masih sangat tinggi. Kalau udah melampaui itu, 6 bulan dari pertama kena serangan 1 ya dokter ya? Kalau udah melewati 6 bulan dari serangan, maka otot yang lemas biasanya akan lemah. Secara teori demikian. Menurun fungsinya ya dokter ya?
Oke, nah itu dia Sobat PI yang mungkin rangkaian atau misalnya Sobat PI punya kerabat atau keluarga yang memang sedang mengalami stroke. Nah, itu memang alurnya seperti itu untuk penanganannya dan obatnya yang akan diberikan oleh tenaga ahli ya, dokter ya. Oke, nah kita ngobrolin lagi tentang recovery-nya nih, dokter. Biasanya kan ada terapi juga untuk supaya bisa melatih otot-ototnya lagi atau syarafnya bekerja lebih baik dari sebelumnya. Nah, itu gimana tuh, Dok, untuk alurnya? Biasanya kan ada nih yang suka pakai herbal atau terapis-terapis yang di luar. Karena kan stroke ini juga banyak stigmanya ya, Dok. Juga banyak apa namanya isu yang seliweran kayak pakai obat ini bagus, herbal ini bagus, atau ke sini bagus. Karena di Pontianak juga udah banyak tuh biasanya yang buka-buka klinik herbal atau apa. Nah, itu sebenarnya gimana, Dok, tanggapan dari dokter yang memang udah spesialis saraf akan hal itu gitu? Ya, makasih ya, makasih ya Sobat PI semua ya. Memang setelah pasien kena serangan stroke, kan kita ingin supaya pasiennya cepat sembuh ya. Ingin cepat sembuh, yang tadinya tangannya nulis nggak bisa, pegang sendok masih kesusahan. Tentu kita berharap supaya cepat berfungsi kembali tangannya, apalagi tangan kanan. Kalau bapak-bapak perlu tanda tangan nanti. Ya ibu-ibu juga ya perlu masak lagi ibu-ibu. Nah, untuk pengobatan selain harus disarankan untuk mengikuti petunjuk dari dokter untuk obat-obatan yang tadi yang banyak itu, terapi fisik itu juga sangat disarankan, betul nggak Reni? Jadi ada program kita berupa fisioterapi namanya. Fisioterapi, Sobat PI. Fisioterapi dulu ya yang kita bahas. Fisioterapi itu melakukan latihan fisik, latihan okupasi, kemampuan untuk motorik halus, motorik kasar, kemampuan bicara dilatih kembali. Nah, itu di klinik fisioterapi di Rumah Sakit Sudarso ada klinik fisioterapi yang sangat lengkap, ada dokter spesialisnya juga yang khusus menangani fisioterapi namanya dokter tersiar ya. Dokter spesialis rehat medik, dan di dalam klinik fisioterapi itu macam-macam fisioterapinya ada. Fisioterapi itu nggak hanya yang tempel-tempelin supaya sakit bahu hilang, sakit pinggang hilang, ya di setrum-setrum, tidak hanya itu saja. Tapi ada juga fisioterapi untuk melatih otot-otot syaraf, ya, otot dan syaraf supaya fungsinya menjadi lebih baik. Ada juga yang namanya speech therapy untuk melatih pasien bisa berbicara lebih jelas lagi. Dan okupasi terapi itu yang penting, pasien dilatih motorik halus lagi. Ya, dan fisioterapi boleh dilakukan di mana saja. Jadi memang banyak klinik fisioterapi itu yang sudah ditangani oleh para fisioterapis. Silahkan sesuai dengan kenyamanan dari pasiennya. Tetapi yang disarankan adalah dilakukan dengan rutin. Ya, jadi kadang-kadang udah dikasih program nih sama dokter fisioterapi. Oh, ibu ini ototnya gini nih, kekuatannya nih masih 2. Kekuatan otot itu ada 1 sampai 5. Pasien stroke kadang-kadang cuma ada 1, 2 gitu ya. Kita kan mau pasiennya kekuatannya 5 lagi kayak kita yang sehat. Ayo kekuatannya 5 nih. Fisioterapi kita lakukan 3 bulan ya. 1 minggu datang 4 kali ya. Nanti dokternya ya itu diikuti. Jadi nanti akan terlihat perkembangannya step demi step. Fisioterapi boleh dilakukan di mana saja di klinik fisioterapi. Kemudian obat herbal. Obat herbal itu tergantung dari fungsinya. Apakah fungsi herbal itu untuk membantu kebugaran tubuh, ya kan sekarang penelitian obat herbal juga sebenarnya sudah sangat berkembang ya. Boleh saja, yang penting pasien merasa nyaman dengan itu, dan sebaiknya dikonsultasikan ke dokter untuk pemakaian herbal seperti ini disetujui atau tidak digabungkan dengan obat-obat yang sesuai dengan indikasi medis. Artinya memang harus sesuai dengan anjuran dokter ya, dokter, karena juga kita nggak boleh sembarangan asal obat herbal, juga harus ada rujukan dari dokter yang memang mungkin bagus herbal sebagai penunjang ya dokter ya, untuk yang memang sudah ada resep dari dokter sendiri untuk pengobatannya gitu ya. Oke, nah kalau misalnya Sobat PI ini pengen tahu tentang rujukan penyakit stroke, misalnya kalau di Rumah Sakit Sudarso sendiri itu seperti apa, dokter?
rujukannya? Apakah bisa langsung datang atau perlu administrasi-administrasi? Oh iya, iya. Oh ya, makasih Mbak Rini. Ya, Sobat PI, Sudarso ini rumah sakit provinsi ya. Jadi kita punya lengkap sekali dokter spesialis, lengkap sekali klinik. Jadi silakan untuk pasien yang membutuhkan konsultasi di bidang saraf, datang ke Poliklinik Saraf di Rumah Sakit Sudarso. Untuk syaratnya, kalau pasien menggunakan pasien umum, artinya tidak ada pengantar dari asuransi atau BPJS, silakan langsung datang ke loket pendaftaran, sudah dibuka mulai pukul 7.30 pada hari kerja. Dengan ada nanti tinggal mendaftar di loket itu, nanti akan diarahkan oleh petugas. Apa keluhannya? Oh, saya ada pusing, atau saya ada lemah sisi tubuh, nanti diarahkan, oh ini berarti ke poli saraf, nanti dia akan diarahkan. Kalau itu pasien umum, dia akan diarahkan dengan membayar karcis. Kalau pasien BPJS sudah membawa rujukan biasanya dari rumah sakit rujukan kedua. Nah, silakan dengan membawa rujukan dari rumah sakit sebelumnya, datang ke poliklinik membawa rujukan tersebut untuk bisa diarahkan ke poliklinik yang dituju, misalnya poliklinik. Jadi pasiennya kalau di rumah sakit Sudarso bebas, mau datang umum boleh, pakai BPJS boleh, pengantar dari rumah sakit yang lain, dari puskesmas juga boleh. Ya, jadi jangan ada stigma yang kayak misalnya, aduh susah nih kalau ke rumah sakit, administrasinya atau apa segala macam, itu pasti akan diterima ya kalau memang mengikuti alurnya ya. Oke. Nah dokter, kalau misalnya kita sebagai generasi muda nih ya, Reni juga mungkin untuk tahu nih atau ngerem-ngerem dalam pola hidup sehat yang mungkin makannya masih sembarangan, masih suka makan junk food atau masih suka tidurnya larut banget sama kurang olahraga. Nah itu sebenarnya ada nggak sih dok tips untuk generasi muda yang harus memang menjaga ya dari sekarang untuk supaya nanti ke depan itu nggak terkena stroke dokter? Oh iya, betul. Terima kasih Mbak Reni. Ini pertanyaan yang sangat menarik, sudah ditunggu-tunggu ya oleh Sobat PI ya. Iya. Jadi betul, kesehatan itu investasi kita yang paling berharga. Dan apalagi ini Sobat-Sobat PI ini masa muda, pada zaman milenial ini ya, semua bisa dilakukan dari gadget. Iya. Jadi kadang-kadang aktivitas fisik jadi agak dilupakan. Males ya. Nah, padahal kalau dokter menyarankan gaya hidup sehat itu dimulai dari pertama adalah pola makan, pola pikir, dan juga pola gerak. Nah, ternyata olahraga itu sebetulnya sudah jadi bagian gaya hidup untuk generasi milenial. Olahraga yang ringan saja disarankan untuk para anak-anak muda ini, Sobat PI semua. Olahraga sudah menjadi bagian dari gaya hidup, lakukan seminggu 2-3 kali minimal 20 menit. Apakah itu jalan ringan, jogging ringan, berenang, bersepeda, semua diperbolehkan, apalagi yang punya hobi tertentu, badminton, tenis, olahraga-olahraga yang semua dilakukan dengan fun ya, dengan senang. Pola makan, kembali lagi, pola makan itu 4 sehat, 5 sempurna. Jadi setiap hari kita harus ada makanan pokok, kemudian nasi, sayur, buah, lauk pauk, dan diselingi dengan susu. Itu. Apalagi biasanya generasi muda maunya yang nggak ribet nih dokter, mie instan mulu gitu ya. Kalau mie instan, nah itu gimana dok? Baru dapet karbohidratnya aja ya, sama ada lemak. Iya. Mungkin protein sedikit, tapi belum ada zat gizi yang lain. Zat gizi yang lain itu vitamin dan mineral belum ada di situ. Jadi ya tetap kalau mau mie instan boleh, nggak dilarang sih, tapi dikasih sayur yang lain, mungkin dikasih ayam. Nah, jadi ya jadi lengkap lah gizinya ya. Supaya seimbang ya. Supaya seimbang. Tidak boleh tiap hari. Iya. Nah, ini buat yang muda-muda ini, generasi muda, jangan sering makan mie instan ya. Nah, ini nih kalau diet itu ada nggak sih dokter yang untuk pemicu stroke yang misalnya kita ngelakuin diet ekstrim atau apa segala macam. Nah, karena kan pola hidup juga orang itu tiap orang tuh pasti beda-beda ya. Ada yang niatnya
mau diet supaya sehat, tapi malah penyakit banyak berdatangan. Nah, itu ada nggak sih hubungannya dengan stroke gitu, dokter? Ya, terima kasih Mbak Reni. Kalau untuk pola makan yang berhubungan dengan stroke, tentu saja kalau karena kadar kolesterol lemak di dalam lemak di dalam darah Iya. itu tinggi, gula di dalam darah juga sangat tinggi, itu bisa memicu terjadinya stroke. Jadi hindarilah pola makan yang menyebabkan penumpukan kadar lemak di dalam pembuluh darah. Hindarilah pola makan yang menyebabkan penumpukan kadar gula di dalam darah. Jadi diet sih polanya harus diet seimbang aja ya. Kalau untuk sekarang yang dimaksud dengan diet yang untuk mengurangi berat badan mungkin itu targetnya sebetulnya mengurangi karbohidrat. Kalorinya harus seimbang antara yang masuk dengan yang keluar. Ya, jadi ya dihitung dulu kalori keluarnya berapa, mulai dikurangi kalori yang masuk, tapi dalam hal ini yang dikurangi karbohidratnya. Kalau protein, sayur mayur harus tetap makan. Iya, jangan dikurangin ya dok. Jadi lebih mungkin diperhatikan pola makannya, juga pola hidup sehat kayak tadi. Kalau begadang itu mempengaruhi nggak dok? Oh ya, Bagi mahasiswa atau muda-muda yang lagi skripsi, yang lagi struggle. Ini kalau udah mengerjakan tugas ya, Iya. deadline ya, ini udah terus apalagi zaman milenial gini kita di internet sudah bisa menggurita kemana-mana. Iya. Jadi ngerjakan tugas mau seperfect. Begadang kadang kan suka migrain gitu ya dok. Nah itu gimana dok? Ada nggak sih kayak, aduh kayaknya gejala nih atau apa? Ya, ternyata kalau dari penelitian, migrain yang terjadi terus-menerus salah satunya bisa memicu stroke. Ya, makanya pola tidur yang baik sebetulnya suatu kebutuhan di masa sekarang ini ya. Masa sekarang. Jadi ya untuk sobat PI sarannya kalau dokter sih menyarankan jangan sering-sering begadang di manage waktunya sehingga pola tidur malam tetap bisa terpenuhi dengan baik. Dan secara medis tidur malam nggak bisa digantikan dengan tidur yang lain karena tidur malam itu ada siklus namanya REM non REM ya, siklus tidur, kemudian ada hormon pertumbuhan namanya growth hormon muncul pada saat kita tidur. Jadi nggak bisa kita semalaman begadang nanti besok kita sesiangan tidur, tidak tergantikan. Jadi tetap tidur malam harus itu sana. Jangan merubah pola hidup ya, misalnya siang jadi malam, malam jadi siang. Mungkin karena ngerasa, aduh malam kurang tidur nih karena begadang, tugas atau apa segala macam. Jadi digantiin tidurnya jadi siang, bangunnya sore. Nah, itu sebenarnya nggak baik ya dokter. Ya. Karena di dalam tubuh kita juga ada siklus yang kayak bisa membedakan malam hari dan siang hari, kapan saat tubuh untuk istirahat tuh pasti udah tahu ya, ada alarm tersendiri untuk kita gitu ya. Ada namanya growth hormone, itu hanya akan muncul, growth hormone itu fungsinya memperbaiki kerusakan sel-sel yang terjadi seharian. Itu hanya muncul pada saat seseorang tidur lelap di malam hari, 2 jam setelah dia tidur lelap, baru growth hormone itu. Kalau yang sebaliknya itu gimana dok? Kalau yang malah kebanyakan tidur sampai yang ada nih biasanya yang nanti growth hormonnya jadi banyak ya, jadi strong gitu ya. Kaum rebahan dok, kaum rebahan. Nah, kaum rebahan nih sobat PI termasuk kaum rebahan nggak yang suka banyak tidur daripada aktivitasnya? Gitu. Ya, sarannya sih banyak tidur ya, sekali kalau pada saat kita memang cukup banyak tidur boleh, tapi tidur memang harus di manage, jangan terlalu banyak tidur juga. Kalau terlalu banyak tidur, waktu untuk melakukan aktivitas fisik jadi berkurang, aliran darah jadi kurang. Aktivitas fisik itu kan juga membuat aliran darah jadi lebih lancar. Ya, sobat baik. Boleh tidur nyenyak, tapi bangunnya seger dan siap untuk beraktivitas. Melakukan kegiatan fisik, melakukan kegiatan seharian sehingga nanti malam tidurnya jadi nyenyak lagi. Itu di sehat. Intinya harus stabil ya, jangan kurangan tidur dan jangan kebanyakan tidur. Nah, apakah refreshing atau self healing nih? Biasanya anak muda sering ngomong self healing itu juga jadi salah satu pengaruh untuk terjauhi dari stroke. Wah, betul sekali Mbak Neni, betul.
Ya, betul Sobat PI. Mhm. Jadi kita harus melakukan refreshing atau self healing ini. Karena salah satu faktor penyebab stroke antara lain stres. Stres ya. Iya, Banyak pikiran, banyak dokter. pikiran. Aduh, belum kerjain ini, tugas ini belum selesai, tugas itu belum selesai. Akhirnya stres sendiri. Atau masalah yang ini belum selesai ditambah masalah lagi gitu ya, Iya, dokter. masalah ini belum selesai. Ini sahabat PI yang cewek WA cowoknya kok belum dijawab, Aduh. jadi pikiran. Di ghosting gitu ya, dokter. Jangan sampai ngerasa stres karena ini nih Sobat PI. Silahkan refreshing, melakukan kegiatan yang menyenangkan. Itu juga memperbaiki mood tubuh, peredaran darah di kita. Setuju refreshing boleh. Jadi tapi kebanyakan refreshing juga nggak dianjurkan juga ya, dokter ya. Refreshing itu kan refresh setelah melakukan aktivitas. Ya. Jangan nggak ngapa-ngapain tiba-tiba refreshing ya, Nah, Sobat iya. PI. Oke ya. Nah, terakhir nih Sobat PI untuk dokter, supaya Sobat PI ingat lagi untuk konsultasi, Reni tekankan bisa kemana nih Dokter Sinta, sama jika ingin menjumpai Dokter Sinta, kemana selain praktek di Rumah Sakit Dokter Sudarso sendiri? Baik, makasih Mbak Reni. Saya Dokter Sinta, spesialis saraf, ada di Poliklinik Saraf di Rumah Sakit Sudarso. Kalau nggak sempat siang, saya bisa dijumpai malam di Apotek Kimia Farma, Jalan Tanjung Surat. Pada hari Senin dan Rabu saya ada jadwal praktek di sana pada pukul 7. Oke, ya, jadi itu dia Sobat PI, dicatat kalau misalnya Sobat PI dirasa udah ngalamin gejala-gejala yang tadi udah Dokter Sinta sebutkan ya, sama untuk pencegahan Sobat Podcast PKRS ya, juga harus diperhatikan tuh tadi tips-tips dan cara mencegahnya ya, supaya Sobat PI dan Sobat Podcast PKRS tidak mengalami yang namanya stroke atau gejalanya gitu ya. Oke, hidup sehat itu sebenarnya penting agar terjauh dari semua penyakit. Kesimpulan yang Reni bisa ambil dari podcast kita dengan Dokter Sinta hari ini tentang pencegahan dan penanganan stroke di masa pandemi, PKRS Podcast Sudarso, juga kita harus selalu menjaga pola hidup yang sehat ya Sobat PI dan Sobat PKRS Sudarso, karena penting untuk menjaga kehidupan sehat, karena sehat itu mahal ya Dokter Sinta. Kalau udah sakit itu malah membuatnya semuanya jadi susah gitu ya, untuk aktivitas susah, apalagi harus mengeluarkan biaya yang lebih besar lagi dari pola hidup sehat justru malah ya. Oke, itu dia. Kalau misalnya Sobat PI dan Sobat PKRS Sudarso pengen konsultasi dengan Dokter Sinta langsung, kalau misalnya mengalami penyakit saraf atau dirasa ada gejala tadi, Sobat PI atau Sobat PKRS Podcast bisa langsung ke Rumah Sakit Sudarso, atau bisa langsung juga kunjungi apotik ya, Kimia Farma barengan dengan Dokter Sinta. Sekali lagi terima kasih Dokter Sinta, nggak kerasa banget waktu kita udah habis ya. Jadi seru banget perbincangan kita hari ini barengan Dokter Sinta, sangat ramah, dan ini sangat mengapresiasi tim Sobat PI juga dan tim Sobat Podcast PKRS. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sukses terus untuk dokter. Dan terima kasih untuk Sobat PI yang udah nonton dan Sobat PKRS Sudarso yang udah nonton ya. Salam sehat, dokter. Salam sehat. Sampai jumpa di podcast PKRS Sudarso selanjutnya, dan sampai jumpa di podcast dari Sobat PI ya. Jadi harus selalu pantengin podcast PKRS Sudarso dan juga Instagramnya dari Pontianak Informasi. Thank you sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Terima kasih Mbak.